Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjar Ningrum dari kelompok 7. Pada video kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tersebut bersama kelompok saya, Arini Puspitasari dan Yuni Khotimah. Nah, sebelum itu, apa sih kemampuan berbicara itu? Jadi, kemampuan berbicara adalah keterampilan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Ini mencakup pemahaman bahasa, artikulasi suara, penggunaan kosakata, dan struktur kalimat. Selanjutnya, faktor yang pertama yaitu faktor biologis yang terdiri dari 3 faktor, yaitu genetika, kesehatan otak dan sistem saraf, dan kondisi fisik. Genetika, warisan genetik dari orang tua dapat mempengaruhi kemampuan bicara. Misalnya, jika ada riwayat keluarga dengan gangguan bahasa atau bicara, kemungkinan besar akan mempengaruhi generasi berikutnya. Yang kedua yaitu kesehatan otak dan sistem saraf. Otak dan sistem saraf yang sehat sangat penting untuk kemampuan bicara. Gangguan seperti cedera otak, penyakit saraf, atau kondisi seperti disleksia dapat mempengaruhi kemampuan berbicara. Selanjutnya yaitu kondisi fisik. Masalah pendengaran, kesehatan mulut, dan masalah fisik lainnya seperti bibir sumbing atau lidah pendek dapat mempengaruhi kemampuan berbicara. Baik, kita lanjut ke faktor yang kedua yaitu faktor kognitif yang terdiri dari 2 faktor. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif yang merupakan kemampuan otak untuk memproses informasi, memori, dan kemampuan berpikir kritis berperan penting dalam pengembangan bahasa dan berbicara. Yang kedua yaitu memori dan konsentrasi. Memori kerja yang baik dan kemampuan untuk berkonsentrasi membantu dalam memahami dan memproduksi bahasa dengan baik. Untuk faktor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Yuni. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Faktor lingkungan sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu interaksi sosial, yang kedua ada stimulasi lingkungan, dan yang ketiga ada akses ke pendidikan. Yang pertama ada interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri meliputi antara interaksi dengan keluarga, teman sebaya, komunitas pembantu, pengembangan keterampilan bicara melalui praktek sehari-hari dan feedback sosial yang baik. Dan yang kedua ada simulasi lingkungan. Lingkungan yang akan simulasi bahasa seperti interaksi dengan keluarga dan sering berinteraksi atau berbicara kepada orang sekitar dan juga membaca kepada anak-anak. Hal tersebut adalah salah satu yang dapat mendukung perkembangan atau kemampuan berbicara. Yang ketiga yaitu ada akses ke pendidikan. Pendidikan yang formal dapat menyediakan dasar yang kuat untuk dapat mengembangkan bahasa, termasuk juga pembelajaran tentang struktur dan dasar bahasa, kosakata, dan juga penggunaan bahasa yang benar. Yang selanjutnya yaitu ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini memicu pada 2 hal. Yang pertama ada motivasi dan kepercayaan diri, dan yang kedua ada stres dan juga kecemasan. Motivasi untuk berkomunikasi dan rasa percaya diri dalam berbicara atau kemampuan berbicara sangatlah penting. Anak-anak pada umumnya didorong untuk berbicara dan berikan umpan balik yang positif akan lebih cenderung untuk mengembangkan kemampuan berbicara anak dengan baik dan benar. Sedangkan pemicu yang kedua yaitu terjadinya stres dan juga kecemasan. Stres dan juga kecemasan yang berlebihan adalah salah satu faktor yang menghambat seseorang untuk dapat berbicara. Individu yang mengalami stres dan juga kecemasan yang berlebihan akan mengalami kesulitan berbicara dengan lancar dan jelas. Selanjutnya, faktor yang kelima yaitu faktor sosial dan budaya.
Faktor sosial dan budaya ada dua, yaitu budaya dan bahasa ibu. Yang kedua, norma sosial. Budaya dan bahasa ibu yaitu mempengaruhi bagaimana seseorang belajar dan menggunakan bahasa. Setiap budaya memiliki norma dan aturan sendiri tentang komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi kemampuan berbicara. Yang kedua, norma sosial yaitu tentang bagaimana berbicara di depan umum, berbicara dengan orang yang lebih tua, dan berbicara dalam situasi formal atau informal yang mempengaruhi perkembangan kemampuan bicara. Faktor yang keenam yaitu faktor ekonomi. Ada dua, yaitu akses ke sumber daya dan lingkungan sosial ekonomi. Akses ke sumber daya yaitu keluarga dengan status ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki banyak akses ke buku, teknologi, dan pendidikan dapat mendukung perkembangan bahasa. Yang kedua, lingkungan sosial ekonomi, yaitu keluarga dan masyarakat mempengaruhi eksposur anak terhadap bahasa dan pengalaman belajar. Dan terakhir akan saya bacakan tentang kesimpulan dari materi kali ini, yaitu faktor-faktor tersebut berperan dalam mempengaruhi kemampuan bicara seseorang. Memahami faktor-faktor ini paling penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dan mengajak dan mendukung kemampuan berbahasa lisan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.